Baik, kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala wabarakatuh. Good evening everyone, selamat malam semuanya. I hope you will be in a happy life always, ya, selalu berada dalam keadaan yang nyaman, sehat selalu. Before we begin our class, sebelum kita mulai kelas kita, I remind you to enjoy the lesson. Saya ingatkan untuk menikmati pembelajarannya. Ya, kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan, mungkin belum pernah tahu sama sekali, atau ini terlalu tinggi ini ilmunya. Saya masalah satu kata atau dua kata ini nggak tahu, Ustaz, silahkan langsung disampaikan, langsung ditanyakan. Ya, supaya nggak kebablasan. Karena nanti percuma kalau pembelajaran lanjut, tapi ternyata kita ada hal kecil yang kita belum tahu juga gitu. Selanjutnya prepare everything you need. Siapkan apa saja yang kamu butuhkan, termasuk tugas yang kemarin yang sudah dikerjakan. Adapun yang belum mengerjakan, ya never mind, tidak usah dipikirkan lagi karena sudah berlalu ya. Berarti jangan sampai tugas yang selanjutnya terlewatkan. Karena tugas itu nantinya akan menjadi nilai dan disatukan menjadi nantinya akan jadi rapot. Rapot disatukan jadi nanti ijazah gitu ya. Ijazah yang akan keluar. So, prepare everything you need again. Ya, siapkan semuanya yang kamu butuhkan, termasuk tugas-tugasnya atau buku-bukunya. Barangkali bukunya ada yang dicetak, itu lebih memudahkan kita. E-booknya dicetak, di fotokopi atau di print, dicetak di percetakan itu lebih memudahkan kita. Tapi pakai yang e-book juga tidak masalah untuk belajar. And then you can enjoy your learning progress with a cup of coffee or glass of tea. Ya, kalian bisa menikmati atau menjalankan ini pembelajaran hari ini, malam hari ini dengan mungkin menyiapkan satu cangkir teh atau segelas teh, secangkir kopi atau segelas teh untuk menikmati di setiap prosesnya nanti. But don't eat or sleep as long as we are studying. Tapi jangan makan dan tidur selama pembelajaran berlangsung. Ya, saya dipahami lah kalau makan biasanya kita jadi fokus sama makanannya. Kalau minum, tafadhol, tafadhol. Jadi boleh minum dari pelajaran saya. Bahkan saya pun juga menyiapkan kopi untuk saya. Jadi Afan, mungkin kadang-kadang saya juga minum. Ya, karena ngobrol terus juga ini apa haus ya. Kita sebelum lanjut ke materi, kita bahas dulu yang kemarin sebenarnya sudah dikoreksi ya. Sebenarnya sudah dikoreksi. Ini hanya untuk menegaskan kembali supaya kita semuanya sama-sama fair, adil. Jadi kita tahu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Salahnya di mana, pembenarannya bagaimana. Begitu. Saya share screen-nya dulu. Sebentar, saya stop dulu. Oh ya, untuk mengingatkan kembali bahwa kemarin yang sudah mengumpulkan ini biar nggak salah paham ya. Yang sudah masuk ke saya bahasa Inggrisnya adalah Nida sama Salma. Jadi yang lainnya Van saya belum menerima tugasnya. Tapi nggak usah dikerjakan lagi kecuali kalau mengerjakan untuk belajar ya. Maksudnya nggak perlu dikumpulkan lagi karena sudah nggak ada waktu untuk ngoreksi Oven. Karena ini nanti sudah ada tugas yang baru. Pekan yang depan nanti juga ada tugas yang baru. Kenapa kok setiap pekannya ada tugas? Karena untuk mempercepat pembelajaran kita. Ya, biar nggak harus memateri terus nanti pekan selanjutnya bahas soal gitu biar nggak lama. Karena pembelajaran kita nggak lama durasinya. Terus untuk yang bahasa Indonesianya yang sudah masuk ke saya adalah Adel, Nida, sama Salma. Tiga santriwati yang sudah mengirimkan tugas ke saya. Kalau memang ada kesalahan mungkin sudah pernah mengirim ke saya, coba di-share lagi, mungkin saya kelewatan, tapi kalau waktunya di WA itu ternyata sudah melebihi dari deadline atau batas waktunya, maka Van saya tidak bisa mengkoreksi lagi. Gitu. Ya, kita mulai. Apa sudah muncul e-book dalam bentuk e-book di layar screen kalian? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Bahasa Indonesia dulu aja. Bahasa Indonesia. Nah, agak loading.
Nah, yang kita kerjakan kemarin adalah yang ini. Tapi untuk teksnya, kalau ada pertanyaan, mungkin ini ya. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia nanti itu selalu mandiri. Selama ini kita buat aturan untuk bahasa Indonesia karena apa ya, teksnya itu mudah dipahami. Kalian bisa belajar secara mandiri. Adapun nanti pembelajaran kita yang langsung, ya misalkan dengan tugas kemarin, nah itu kita laksanakan dengan mode pengerjaan tugas. Jadi sebenarnya tetap belajar. Sebenarnya tetap belajar. Jadi tetap dipelajari semuanya. Membaca itu pun saya rasa juga bukan tugas yang sulit, dan tugasnya pun yang kemarin juga hanya sekedar 10 soal dan semuanya jawabannya ada di dalam teks. Semua jawabannya ada di dalam teks. Ya, kalau untuk bahasa Inggris nggak bisa kita minta belajar sendiri karena biasanya kalau belajar bahasa itu tidak bisa atau tidak. Belajar sendiri susah. Bahasa Arab pun juga demikian. Bahasa Inggris juga nggak bisa untuk belajar sendiri. Saya rasa seperti demikian. Tapi mungkin ada di antara kita yang sudah pinter, ya mungkin saja bisa, mungkin saja. Baik, untuk bersingkat waktu, kita langsung ke dalam soalnya. Ya. Soalnya ada 10 ini. Yang pertama adalah pertanyaan kostum tari saman terbagi dalam berapa bagian. Ini soal diambil dari teks yang ada di atasnya. Semua semua jawabannya ada di dalam teks. Jawabannya adalah 3 ya. Tapi kita cari dulu. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kostum tari saman terbagi dalam berapa bagian kostum. Nah ini, teks yang ini. Kostum atau busana khusus tari saman terbagi menjadi 3 bagian. Jadi jawab saja 3 bagian. Ya, itu sudah betul. Ataupun disebutkan langsung bagiannya kepala, terus ada eh, ini yang namanya bulang teleng, itu juga disebutkan juga tidak masalah. Tapi sebenarnya intinya adalah 3 bagian ini. Ya, jawaban 3 bagian sudah benar. Jadi silahkan sambil dikoreksi sendiri. Sebenarnya sudah dinilai semuanya. Nanti bisa tahu berapa yang benar, berapa yang salah. Terus nomor 2, apa saja alat musik pengiring tari saman? Apa saja bukan berarti banyak. Apa saja alat musik yang mengiringi tari saman? Jawabannya adalah hanya ada satu alat, yaitu gendang. Adapun suara teriakan itu bukan alat musik. Ya. Suara teriakan bukan alat musik. Jadi gendang saja. Kalau jawab lebih dari gendang bagaimana? Sudah dibetulkan. Yang penting ada gendangnya. Ya. Dianggap betul aja dulu. Tari Saman ini dari Aceh kalau pernah tahu. Ya, sekedar tahu saja. Terus yang ketiga, apa ciri gerak tari Saman? Jawabannya ada di mana? Oh iya, sebenarnya bisa langsung dari ini ya. Ciri-cirinya adalah dengan suara teriakan. Ya, suara teriakan penari, tepuk tangan penari, ya gitu. Pokoknya gerakannya, ya setahu saya juga gitu. Ada tepuk dada penari, ada tepuk pahanya, dan dikerjakan dengan duduk sambil setengah berdiri biasanya. Itu ciri-cirinya. Lalu pada mulanya tari saman ditarikan untuk apa? Sebenarnya ini ditujukan untuk dakwah. Nah, pada awalnya, di sini jawabannya, pada awalnya tari saman merupakan salah satu media untuk menyampaikan pesan dakwah dan ditarikan oleh laki-laki asalnya. Nah, ini jawabannya. Lalu, mana? Sebutkan nyanyian yang terdapat dalam tari saman. Sebutkan namanya saja boleh. Nah, ini. Nyanyian dalam tari saman dibagi dalam 5 macam. Regnum, dering, redet, sek, dan apa yang kemarin?
Macam sahur ya. Itu macam-macam nyanyiannya. Terus yang keenam, sebutkan gerak yang terdapat dalam tari saman. Nama-namanya ini ya. Gerak dalam tari itu disebut guncang, kirap, lingkang, dan surang saring. Ini ya nama geraknya dalam bahasa Gayo. Terus nomor 7, mengapa penggunaan warna penting pada kostum penari saman? Ini ada yang salah ini ya, salah jawab. Salah ini, salah 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 ngambil jawaban. Mengapa penggunaan warna penting pada kostum penari saman? Ini jawabannya ada di sini. Penggunaan warna pada kostum menari sangat penting menurut tradisi karena mengandung nilai-nilai yang menunjukkan identitas, kekompakan, kebijakan, keperkasaan, keberanian, dan keharmonisan para pemakainya. Tapi ada yang jawab yang ini, jawaban yang nomor berapa nih? Menurut UNESCO nomor 10 ya. Ada yang ketuker nomor 7 sama 10. Menurut UNESCO nomor 8. Menurut UNESCO, tari saman tercatat dalam daftar apa? Yaitu warisan tak benda. Dari mana didapat? Warisan budaya tak benda. Berarti bukan berupa benda. Itu maksudnya. Di Bali. Ini di Bali itu bukan berasal dari Bali maksudnya. Terus nomor 9. Pada paragraf keberapa gambaran perincian kostum tari saman? Nah, ini ilmu bahasa nih. Pada paragraf keberapa perincian kostum tari saman? Nah, kostum tari saman berada di paragraf ini. Nah, tapi gimana cara ngitung paragrafnya? Dan ternyata ada yang salah. Ini ya, mulai ini. Nih, berarti kita hitung dari atas. Paragraf itu adalah mulai dari awal titik pertama yang diawali dengan huruf kapital sampai kepada titik yang sebelum huruf kapital yang pertama lagi. Maksudnya ada titik di akhir gini, agak apa nih, masuk ke dalam ya, agak masuk ke dalam. Ini adalah paragraf yang pertama. Terus paragraf yang keduanya adalah di sini. Paragraf berapa kira-kira? Ya, yaitu paragraf yang ketiga. Jawabannya adalah paragraf yang ketiga. Itu namanya paragraf. Biasanya paragraf itu masuk ke dalam, tapi di buku-buku cetakan ini kayaknya memang banyak terjadi salah cetakan. Jadi paragraf itu biasanya masuk ke dalam. Misalkan kayak gini. Ada kata Anda, ini harusnya masuk ke dalam segini. Terus nomor 10, apa yang terkandung dalam tari saman? Ini di paragraf pertama. Apa yang terkandung di dalam tari saman? Nih, tari saman mengandung pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Tentu ini berbeda dengan jawaban yang tadi, apa ini kostum tadi. Ya, jadi perbedaannya di sini. Ya, mungkin di sampai sini ada pertanyaan, bisa dipahami. Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Untuk penugasan yang selanjutnya nanti akan disampaikan di via WA ya, via WA. Lalu kita lanjut ke bahasa Inggris. Tugas yang kemarin bahasa Inggris sudah dikoreksi juga dan kayaknya mayoritas ya nilainya bagus-bagus ya. Yang 100 bahkan. Yaitu tugas kita ada di kelewatan. Oh, ini. Nah, ini. Nah, answer the questions. Jawablah pertanyaan berikut. Who? Ingat-ingat ya, pertanyaan who. Ini sering muncul. Who ini artinya adalah siapa. Bahkan nanti kita akan juga mempelajarinya juga. Who artinya adalah siapa. Siapa yang berbicara di dialog. Kalimat ini jangan sampai dilupakan karena kalimat ini sering muncul terus ini ya. Siapakah yang berbicara atau berbincang-bincang di dalam dialog? Di dalam dialog ini hanya ada dua nama yaitu Lucy and Sari. Jawabannya adalah Lucy and Sari. Terus nomor 2 ada lagi who. Who has a toothache? Siapa yang mengalami sakit gigi? Dilihat dari kalimatnya. Oh, di sini I have a toothache. Saya mengalami sakit gigi. Berarti si Sari jawabannya.
Sari, nomor 2. Nomor 3. What does Lucy say to Sari? Apa yang Lucy katakan kepada Sari? Nah, maka Lucy mengatakan apa setelah tahu sakit gigi? Dia bilang, oh, it's bad. Oh, itu buruk. You should go to a dentist. Kamu harus pergi ke dokter gigi. Itu yang dikatakan Lucy. Bisa it is bad, itu juga sudah betul. Atau dijawab you should go to a dentist, sudah betul juga. Yang penting bukan thank you, bukan I have a toothache. Ya, bukan. Terus number 4. What does Sari say to answer Lucy? Apa yang Sari katakan untuk menjawab Lucy? Maka dijawablah thank you. Terima kasih Lucy. Tuh jawabannya. Ini mayoritas betul. Selanjutnya di sini. Ya. Number 1. Your friend is sick. Temanmu sakit. Apa yang kamu katakan? Gitu kan. Terus nomor 2. Your friend is lost his wallet. Temanmu kehilangan dompetnya. Apa yang kamu katakan? Nomor 3. Your friend gets a new job. Temanmu mendapatkan pekerjaan baru. What do you say? Apa yang kamu katakan lagi? Yang keempat, your friend has a new baby. Temanmu melahirkan bayi atau melakukan apa ini? Kelahiran bayi yang baru. Maka apa yang kamu katakan? Dan jawabannya sudah ada di pembahasan kemarin. Jika itu, jika seseorang, when someone is in bad condition, jika dia berada di kondisi yang buruk, you can say, kamu bisa katakan, sorry to hear that, get well soon, take a rest. Ini bisa dipilih salah satu. Jika kalimat itu nomor 1 atau nomor 2 sampai 4 itu berhubungan dengan bad condition, kondisi yang buruk, tadi ada kehilangan dompet, ada yang sakit, maka kita pilih salah satu dari yang ada di sini. Kalau yang sakit, yang nomor 1 tadi ya, maka kita bisa pilih yang get well soon. Artinya semoga lekas sembuh. Atau take a rest, beristirahatlah. Ya, atau sorry to hear that juga boleh, sedih mendengarnya. Adapun yang kehilangan dompetnya, maka untuk get well soon sama take a rest tidak cocok. Kehilangan dompet masa semoga lekas sembuh, kan kurang pas ya. Yang lebih tepat adalah sorry to hear that, sedih mendengarnya. Atau beristirahatlah ya kurang tepat ya, kurang tepat. Meskipun ya boleh aja kadang-kadang ya. Terus untuk yang nomor 3 dan 4, temanmu mendapatkan pekerjaan yang baru sama kelahiran seorang bayi baru. Yaitu adalah good condition, itu kan kondisi yang bagus. Maka kita bisa pakai di antara berapa ini? 4 jawaban ini ya, bukan termasuk thank you. 4 jawaban di sini. Glad to hear that, senang mendengarnya. It's nice, itu bagus. It's good, itu bagus juga. Atau congratulations, selamat, itu boleh. Misalkan ada yang baru melahirkan bayi, maka kita ucapkan congratulations, melahirkan anak baru tadi. Congratulations, selamat, bisa. Atau glad to hear that, senang mendengarnya. Itu lawan kata dari sorry to hear that. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Ustadz, Afwan bisa tahu nilai bahasa Inggris Ana nggak? Iya, tahu. Mau disebutkan? Mau yang bahasa Indonesia juga. Yang bahasa Indonesia Ana rasa ada yang salah deh. Eh, Gimana ya? Soalnya kalau memberitahu nilai itu, saya khawatir nanti kalau ya kurang bagus, nanti jadi nggak enak sama teman yang lain. Nggak masalah. Ntar saya lihat dulu. Sama ya tadi ya? Iya. Mulai alhamdulillah bagus-bagus. 80 dan 80. Berarti ada dua soal yang salah ya di situ ya. Ya ini kalau bagus ya alhamdulillah bisa disampaikan. Cukup puas atau sedih mendengarnya? Sorry to hear that. Sedih sih. Yang bahasa Inggris berarti Ana ada yang salah ya Ustadz? Eh, saya lupa ini ya. Bapak nanti dicek sendiri ya. Karena harus ngecek lagi nih.
Ini Kan anak sambil cek, tapi menurut Ana betul nggak semua. ada yang salah. Oke, nanti coba dicek lagi ya. Saya cek lagi. Kalau kalau betul semuanya berarti nanti ya saya rubah Ya, gitu. makanya tadi Ana nggak ngerasa ada yang salah. Soalnya Oh Ana gitu. sambil ngecek juga. Makanya Ana kaget dapat 80. Kalau bahasa Indonesia emang Ana ngerasa ada yang salah. Oh ya, mungkin ada kesalahan di koreksi saya. Nanti coba saya cek lagi ya nanti ya. Yang masalah ya. Nanti saya hubungi langsung kalau memang ada kesalahan. Baik Is it okay? Ustadz. Is it okay? Nggak apa-apa Ustadz. Oke. Ada yang lain? Nggak ada ya? Kita melanjutkan. Kalau nggak ada. Kurang 15 menit ya. Belajar, saya rasa kalau di sini Pak cepet banget ya belajar. Eh, karena kita sebenarnya ini kan sudah masuk di tengah-tengah semester ya. Biasanya semester itu berakhir di bulan Oktober atau November. Jadi ini tinggal sedikit sebenarnya. Dan bukunya ada 3. Kita agak percepat aja ya. Kita agak percepat. Dan ini materinya sebenarnya gampang nih. Materi selanjutnya itu adalah goodbye. Goodbye artinya adalah, apa itu goodbye artinya? Salma? Selamat tinggal. Selamat Iya, tinggal. selamat tinggal atau sampai jumpa. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, kalau ada orang mengatakan selamat tinggal atau sampai jumpa, jawabannya adalah sampai jumpa. Kadang-kadang ditambah juga. Sebagaimana apa yang kita lihat di sini, goodbye mother, take care. Sampai jumpa ibu, hati-hati, gitu ya. Lalu dijawab oleh ibunya, goodbye Andi. Jadi kita tahu di sini ada dua orang, ya. Ada ibu dan anaknya, ibu dan anaknya. Goodbye Andi. Nah, di sini ada soal, berarti nanti tugasnya adalah mengerjakan ini. Gitu ya. Nanti saya ingatkan lagi lah soalnya. Halaman 17. Jadi ingat pokoknya kalau perpisahan goodbye dijawab goodbye gitu loh intinya. Goodbye dijawab goodbye. Sebenarnya untuk perpisahan kita juga pernah belajar yang lalu yaitu good night. Good night itu selamat malam dan itu juga untuk berpisah. Good night itu untuk berpisah. Dari awalnya mungkin ibu sama anak ngobrol atau orang tua dengan anak ngobrol terus ngantuk kan. Jadi yang satunya mau tidur dia bilang good night dan dijawab yang satunya dengan good night. Kalau untuk bertemu atau untuk menyapa, maka bukan good night, tapi good evening. Misal, seorang anak datang pulang setelah pembelajaran malam, misalkan les gitu ya. Terus pulang ke rumah, masuk salam, ya kan. Terus mau pakai budaya, pakai salam, nah, mungkin pakai bahasa Inggris. Yaitu kita menggunakan good evening. Good evening, bukan good night. Kalau good evening untuk menyapa, tapi kalau good night untuk berpisah atau berpamitan. Goodbye juga untuk berpamitan. Gampangnya ya pakai goodbye. Kadang-kadang goodbye itu disingkat jadi bye saja atau bye-bye. Bye-bye gitu. Nah, itu artinya sama. Itu sampai jumpa. Dan jawabannya juga bye-bye bisa. Gitu mungkin. Selanjutnya di sini ada tes latihan mengisi percakapan. Ya, ini coba kita nanti gilir satu-satu untuk menjawabnya ya. Untuk menjawabnya. Ya, Masya Allah, kedatangan Ustadz Adi, saya tidak sadar di sini. Oh, tidak jelas ya? Di Zoom. Oke, di Zoom. Katanya Ustadz Adi kurang jelas, saya Zoom ya. Nah, ini segini aja. Ini materinya semuanya sudah pernah kita pelajari. Ya, ini bisa kita pakai ingatan kita nih kalau ada percakapan yang rumpang, yang kosong, yang belum terisi, kira-kira dijawab apa nih? Mulai dari Nida aja. Yuk, Nida. Hello Rudy, saya baca yang ada tulisannya ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa, nanti kita bantu. Saya kasih clue-clue mungkin sebelum ngasih tahu jawabannya langsung. Hello Rudy, nah, kira-kira jawabannya di sini apa? Tapi sebelum dijawab, lihat kalimat selanjutnya. Ada I am fine. Saya baik-baik saja. Berarti ada pertanyaan di sini. Kira-kira jawabannya apa nih, Dak? Halo Bayu.
How are you? Masya Allah. Mumtaz. Jazakallah khairan. Yaitu hello Bayu. Karena namanya Bayu yang ngomong tadi. Hello Bayu. How are you? Bagaimana kabarmu, kita tulis. Hello Bayu. How are you? Nah ini sudah kita pernah pelajari juga dulu. Hello Bayu, how are you? Kemudian siap-siap Widi ya. Ya Allah, sudah belajar, mungkin pernah belajar di SMP-nya dulu ya. Ini sebenarnya materi ini sudah pernah dipelajari juga di SMP. Barangkali tahu. I'm fine, saya baik-baik saja. Thank you, terima kasih. Nah, untuk menanyakan kabar balik, kira-kira kalimatnya apa nih, Widi? Oh, how are you, Rudy? Iya, bagus. How are you, Rudy? Atau ada yang tahu yang paling simpel pakai apa kira-kira? Yang paling mudah? You okay? Are you Atau okay? Sama aja itu, tapi ada yang lebih lebih apa nih? Lebih simple lagi, lebih gampang dan kalimatnya lebih sedikit. Ada yang tahu? apa ya? You okay? Singkat banget ya. Iya bisa, you okay? Lebih singkat, tapi pernah nggak kalian ketemu kata ini, kalimat ini? And you? Oh, sering. Iya, sering kan ya. I'm fine, saya baik-baik saja, thank you. And you itu sebenarnya sudah mewakili, menggantikan kata how are you. Namun, jawaban dari Widi tadi juga boleh how are you diulangi lagi. Bagaimana kabarmu, Rudi? Masya Allah, nggak sia-sia belajarnya. How are you, Rudi? Karena kita tadi dengarnya dari Widi pakai how are you, Rudi. Boleh. Ya. Selanjutnya, siap Salma jawab yang Rudi. Jawabannya adalah Oh, yang Rudy apa yang Bayu? Oh, yang Rudy ya. Rudi ya. How are you? I'm fine. Mungkin bisa dijawab yang selain I'm fine. I'm okay. I'm okay, Masya Allah. I'm okay. Atau I'm good bisa juga ya. Tapi kita pakai jawabannya Salma ya. Kalau kalau I'm well bisa nggak, Ustadz? Apa? I'm well kurang tepat. Kalau I'm very well mungkin lebih tepatnya. Kalau I'm well Soalnya bisa, secara kalimatnya bisa, tapi wallahu alam saya belum pernah menemukan kalimat yang langsung I'm well. Tapi kalau pernah I'm very well, oh ada. Ya mungkin saja bisa. teman Anda pernah bilang kayak gitu. I'm well, saya baik-baik saja. Itu juga bisa. I'm good. Bisa. I'm good. Atau yang lebih bagus ya I'm very good. Sangat baik. Ada penekanannya. Jadi bukan sekedar baik, tapi sangat baik. Sedang fun, sedang bahagia gitu. Atau I'm very well yang saya bilang tadi. Bisa juga. I'm great. Juga bisa. Banyak sebenarnya ya. Untuk menjelaskan kondisi kita dalam keadaan baik-baik saja, itu banyak caranya. Bahkan pernah nggak tahu yang ini? Not bad. Tidak buruk. Iya, tidak buruk. Maksudnya adalah baik. Namun ya not bad itu kan tingkatannya jelas lebih rendah daripada baik. Dengan dia menjawab dengan not bad itu pasti ada mood yang kurang baik sebenarnya. Not bad itu tidak buruk, berarti menandakan bahwa juga kurang baik itu. Ya, yang baik ya tetap tadi I'm okay. Pakai jawaban I'm okay. Atau disingkat I'm seperti di atasnya juga boleh ya. Boleh. Selanjutnya kembali ke Nida. Apa nih? By the way, I have to go. Ngomong-ngomong, by the way itu artinya ngomong-ngomong, I have to go, saya harus pergi. Apa yang diucapkan? Ini ibaratnya ini Nida nih kan ketemu sama Widi, sama Salma, terus mau pergi, apa yang diucapkan? Sama tinggal itu apa ya? Barusan kita belajar loh. Agak nge-lag, Ustaz. Oh agak nge-lag. Mungkin bisa dibantu teman-teman yang lain. Ini soal yang terakhir nih. Goodbye. Iya, goodbye. Ya ini tadi kan kita belajar yang di sini. Mana? Nah ini. Jadi untuk berpisah ya untuk berpamitan kita pakai goodbye.
Jangan dilupakan nih. Atau kalau susah untuk mengingatnya, dicatat. Ya, goodbye itu adalah ungkapan untuk berpisah. Sebenarnya ini sudah dijawab di bawahnya. Bye-bye itu. Bye-bye you. Jadi nggak pas nih. Bye-bye you. Sebenarnya bukan goodbye juga boleh. Atau langsung bye. By the way, I have to go. Ngomong-ngomong, saya harus pergi. Bye, Rudy gitu. Terus dijawab bye, Bayu. Take care. Apa bedanya dengan fresh care? Fresh ya. Fresh itu baru bukan ya? Fresh itu seger. Oh ya. Take care, hati-hati. Take care, hati-hati ya. Kalau fresh care itu merek apa ini? Minyak angin. Minyak apa sih itu namanya? Kayak kayu putih ya. Iya, semacam minyak kayu putih gitu ya. Nah, take care itu artinya adalah hati-hati. See you, sampai jumpa. Sebenarnya ini masih bisa dilanjutkan. Kalau see you, dijawab see you too. Sampai jumpa juga. Itu juga bisa ya. Alhamdulillah lancar. Kita lanjutkan. Is there any question? Ada pertanyaan barangkali? Gak ada ya? Oke, next. Saying sorry gampang. Ini sudah pernah dipelajari juga harusnya di SD dulu. Saying sorry, what does it mean? Apa itu artinya? Berkata maaf. Berkata Apa? maaf. Minta maaf. Iya, minta maaf atau mengungkapkan maaf. Ya. How do you say when you make a mistake? Ya, ini jawabannya sudah dijawab di sini. Apa yang kamu katakan ketika kamu membuat salah? Ya, mistake itu salah, berbuat salah. Contohnya di sini, ini ada murid dan guru, yang satunya terlambat, ya dia bilang, I am sorry sir, I am late. Coba tarjem, diterjemahkan oleh, tidak bisa nggak coba? I'm sorry sir. Maafkan saya, Pak. Saya Iya, telat. Masya Allah, saya telat, betul. Terus dilanjutkan, tadi urutannya siapa ya? Salma dulu atau Widi dulu tadi? Widi dulu ya. Oke, Widi. It's too late, Arif. What does it mean? What is it in Indonesia? Indonesia. Gimana kalau dalam bahasa Indonesia? It's too late. Halo Widi, are you there? Kamu di sana nggak? Say something if you there. Tidak ada. Oke, it's too late, Arif. Gimana? Artinya sudah bisa mengartikannya atau belum? Tidak perlu buka Google Translate ya, nggak perlu buka kamus nih, karena ada gurunya di sini nanti dibantu. It's too late karena kalau cari kamus lama nanti waktunya habis. Apa artinya? Belum tahu, Ustaz. Oh belum tahu. Oke kita bantu. It's too late, Arif. Tadi late itu artinya apa, Widi? Sudah dibantu sama Nida tadi kan I'm late, saya telat. Nah, late berarti artinya? Terlambat. Iya. Sekarang ditambahkan to. Kira-kira apa nih kalau kalau menurutnya Widi ini? Belum tahu. Tuh bisa diartikan. Nggak perlu cari kamus loh ya. Tuh diartikan. Ya udah kita jawab bantu aja ya. Tuh diartikan sangat. It's too late, Arif. Ini sangat terlambat atau ini sangat terlalu telat, Arif. Makanya dia murung nih. Terus Salma, I know sir, I promise not to be late again. Aku tahu guru, aku janji lain kali aku tidak lagi telat. Ya, Masya Allah. Padahal nggak ada kata lain kali di sini ya. Tapi bisa tapi bisa diartikan demikian. Tidak masalah, tidak masalah. Memang dalam menerjemahkan bahasa Inggris itu jangan terpaku dalam kata. Iya. Tidak akan lagi telat. Ya, wes, Itu sudah. aku lupa. Iya, never mind. Nggak usah dipikirkan, nggak usah dipikirkan. Itu akan buat susahnya. Enggak, ini maksudnya sebenarnya saya ingin mengajarkan, ingin memberitahu kalian bahwa kita patut menghargai otak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa otak kita itu diberikan kecerdasan. Jadi ada mungkin kata-kata yang kita tidak tahu, tapi dengan kita memahami kata-kata yang lain itu bisa
memunculkan kira-kira ya. Jawabannya demikian. Dan Masya Allah tadi dijawab dengan baik. Ya. Saya janji, apa tadi? Saya janji. Aku tahu guru. Saya janji tidak telat lagi. Kayaknya tadi nggak gitu ya. Tadi aku Oke, kan oke. nggak ada kesempatan. Iya, nggak masalah. Saya tahu guru, sebenarnya nggak ada kata gurunya di sini ya. Sir itu artinya adalah Pak. Saya tahu, Pak. I Oh iya, anak promise. Pak. Don't worry, nggak usah khawatir, nggak usah dipikir banget, nggak usah. Sebenarnya dijawab seperti itu nggak masalah. Yang penting sama maknanya, tidak merubah maknanya. Memang di sini guru kan ya. Saya tahu guru yang nggak masalah, tapi untuk lebih tepatnya sir itu untuk Pak ya. Supaya apa? Yang lainnya barangkali nggak tahu, jangan sampai sir ini diartikan guru gitu loh maksud saya. Ya, I know sir, saya tahu Pak. I promise not. Saya janji not, tidak. To be late, terlambat again, lagi. Saya janji tidak terlambat lagi. Dilanjutkan sama lagi. Oke, please come on time next time. Oke, mohon lain kali apa ya? Kayak stay gitu, mestinya nggak telat lagi. Iya, betul. Atau tepat waktu. Iya, tepat waktu. Berarti gimana nih kalimatnya nih? Oke, mohon apa ya? Aduh, uh, lain kali apa ya? Jadi bingung. Ya, udah betul. Sebenarnya betul, tinggal pakai kalimatnya sendiri aja, pakai kalimatnya sendiri aja. Saya pengen tahu sejauh mana mikirnya gitu loh. Jangan ragu, nggak ada masalah. Sorry tadi itu bukan justifikasi ya, saya bukan tidak menyalahkan yang tadi itu Uh, betul. Pakai kalimat mohon sendiri. mohon lain waktu apa ya tepat waktu. Iya. Next time dulu yang diartikan sama. Lain waktu, tepat waktu, on time diartikan tadi. Lain waktu, tepat waktu. Kamnya tidak, nggak masalah, artinya sudah benar. Tapi kalau kita sesuaikan dengan kalimatnya, oke. Baik atau oke Padahal ya. kayak bingung gitu. Nggak Udah masalah. tahu artinya tapi kayak bingung. Iya, nggak masalah, itu udah betul, udah betul. Nggak usah khawatir. Tapi ini kan adanya saya di sini untuk memperjelas supaya nanti yang lainnya tidak salah paham. Seperti hanya tadi, I know sir, tadi yang diartikan saya tahu guru. Ya supaya nanti barangkali Nida atau Widi belum tahu ya. Di sini sir itu khawatirnya diartikan guru gitu. Tapi sebenarnya maknanya kan benar gitu loh. Makna ini kalimatnya sebenarnya aslinya nggak ngerubah. Jadi memang benar keadaannya demikian. Dan guru gitu ya. Beda yang di depannya bukan bukan Pak Dokter. Pak Dokter kan juga bisa dipanggil Sir juga ya. I know Sir. Saya tahu Pak Dokter. Itu. Tapi di sini memang guru. Don't worry, nggak usah khawatir. Ya, tapi kalau sesuai dengan kalimatnya, oke. Please, mohon datang on time, tepat waktu, next time lain kali. Kalau tidak disambung, oke, mohon datang tepat waktu lain kali. Gitu. Lalu di bawahnya ada pertanyaan. Silahkan nanti dijawab di rumah ya. Ada sudah ngumpul 5 pertanyaan ya. Tadi 2 tambah 3 5. Iya toh. Betul nggak sih? Tadi berapa ya? 2. Ya 2 ditambah 3. Berarti 5. Nanti cari ini ada ya. Saya silahkan nanti di. Mungkin ada pertanyaan nggak tentang pertanyaan ini? Khusus yang hadir di sini. Jadi punya kelebihan boleh tanya. Des itu apa ya Ustaz? Lupa. Ya, das itu Partikel. sebenarnya. Iya, partikel. Ya, partikular. Itu sebenarnya kata kerja bantu. Karena memang, nah ini levelnya Salma kayaknya memang lebih tinggi dari apa yang saya kira ini kayaknya. Pertanyaannya langsung ke situ ya. Das itu sebenarnya adalah kata kerja bantu di mana kalau kita jumpai kalimat tanya yang diawali dengan 5W1H. Maksudnya kata tanya yang pakai what, where, when, why, sama how. Tahu ya maksud saya ya? Nah, Ya. itu pakai harus ditambahi das atau do. Jika kalimat itu adalah kalimat verbal yang ada kata kerjanya. Di mana kata kerjanya? Di sini, say. Nah, makanya kan agak susah ini kalau dipahami kalau yang baru ini belajar ya.
Say. Ini kan ada kata kerjanya. Jadi kalau ada pertanyaan yang diawali dengan 5W1H, pertanyaan yang what, where, dan lain sebagainya itu harus ditambahi kata kerja bantu. Does atau do. Sebenarnya tergantung pelakunya juga. Kalau di sini kan he, orang ketiga. Yang jumlahnya tunggal maka pakai does. Kalau di sini pakai you misalkan what di sini you say, maka di sini pakai do. What do you say? Kayak gitu. Wes gitulah gampangnya ya. Bisa dipahami ya? Bisa Ustadz. Nah, belum ya jangan Anak kira does itu kan bukan kata kerja kan, kayak kata. tapi sebenarnya does itu juga bisa berarti kata kerja loh ya. Kalau dia berdiri sendiri, misalkan what do you do? What do you do? Kalimat what do you do yang pertama tidak diartikan, do yang kedua artinya lakukan. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Gitu. Sebenarnya asalnya punya makna, tapi kalau dia mendampingi kata tanya, jadi dia tidak memiliki makna. Ya, bisa dipahami ya? Bisa Ustadz. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, ini tadi sorry ya. Oh iya, tapi tidak dijawab ini. Sorry itu sebenarnya ada jawabannya. Kalau orang mengatakan sorry, jawabannya adalah A, bilang sorry. Waduh, udah lewat nih. Sorry. B bisa jawab apa? Kira-kira kalau ada temanmu nih, bilang maaf. Oke. Apa? Oke. It's Okay. okay. Ya, mungkin ada yang lain? Dari yang lain mungkin? Kalau ini sambil dibayangkan nih, misalkan mungkin Ida atau Widi pernah mendengar orang minta maaf sama kalian nih. Maaf ya, kamu jawabnya apa? Oke, juga boleh. Ini sudah dijawab oleh Salma. Kira-kira jawabannya apa selain itu? Pakai bahasa Indonesia dulu mungkin dibantu nanti pakai bahasa Inggrisnya. Maaf ya, Widi, saya sudah merusak apa misalkan. Maaf ya Nida, saya sudah merusak apa nih. Nah, pakai bahasa Indonesia kira-kira jawabannya apa nih? It's Lain okay. waktu jangan diulangi. Oke. Tapi kalau diurutin bahasa Inggrisnya bingung. Jangan ulangi. Ya, jangan ulangi. Ini bisa. Tapi ini agak nggak enak ya kalau disampaikan. Kayak seakan-akan gimana gitu ya. It's okay mungkin lebih tepat. Atau never mind. Tidak usah dipedulikan. Dan lain sebagainya lah. Intinya gitu ya. Atau kita cukup jawab yes. Maaf ya. Yes. Ya. Gitu juga tidak masalah. Sambil dicatat mungkin ya kalau misal nanti kalian ketemu dengan kalimat yang ada sorry-nya, ada I'm sorry, itu jawabannya ya kurang lebih seperti ini. Kenapa saya ajarkan seperti ini? Karena di buku tidak ada, ya di buku nggak ada, di buku nggak ada jawabannya. Kalau sebelumnya kan ada goodbye, jawabannya goodbye, good morning, jawabannya good morning, good evening, sama seperti thank you, you are welcome. Thank you, terima kasih, you are welcome. Sudah kita pelajari. Untuk sorry memang tidak ada di buku, makanya kita bahas di sini. Kita lanjutkan ya. Di sini ini gampang ya, selanjutnya ini penjelasannya mungkin tidak banyak. What is your name? Menanyakan nama. Kalau dulu kita sempat perkenalan satu persatu, namanya dan asalnya, ya. Kalau di sini nanti bagaimana cara menanyakan nama, yaitu sudah disebutkan di sini. What's your name? What's itu singkatan dari what is. What is your name? Siapa namamu? Gitu. Cara menanyakan nama, what is your name? Contohnya di sini dialog antara dua orang. What is your name? Si mbak-mbak yang pakai biru ini ngomong what is your name? Hai, siapa namamu? Dijawab, hai, nama saya Hana. My name is Hana. Nah, kalimat ini pernah kita pakai untuk perkenalan dulu. Ya. Jadi sudah pernah kita pelajari. My name is Hana. Kalau namanya Nida, my name is Nida. My name is Widi. Kayak gitu. Kalau ditanya what is your name? Terus untuk yang what's your name? Hey, my name is Hi, I'm Tina. Oh, ini nggak ditanya balik ya. Harusnya ini what is your name? Atau and you dan kamu dijawab Hi, I'm Tina. Hai, saya Tina. Berarti namanya yang pakai biru Tina, yang pakai hijau ini adalah Hana. Nice to meet you. Nah, ini untuk apa nih ya? Untuk pemanis ketika perkenalan nih ya, supaya menghargai satu sama lain, maka kita ucapkan nice to meet you Tina. Masih ingat artinya apa? Senang bertemu denganmu.
Ya, senang bertemu denganmu, Tina. Ya, untuk perkenalan kita pernah pakai my name is, bisa ya. Atau I am, itu juga bisa. I am Salma, atau my name is Salma, itu juga bisa. Jadi pilih salah satu. Kalau my name is itu lebih lengkap. Nama saya, my name. Nama saya is adalah Hana. Kalau I am berarti nggak ada namanya, berarti hanya sekedar saya, Tina. Gitu. I am Tina. Semoga bisa dipahami. Di sini ada 2 soal. Mohon untuk dikerjakan. Lalu, berapa ini soalnya? Berarti 8 ya. Soalnya 8 untuk memperbanyak soal. Ya biar ada 11 ya. Berapa? 11 ya. Nanti biar bisa nilai 100 lah, kalau 8 itu nanti kok ganjel ya. Kita tambahkan lagi di sini, yaitu silahkan dipelajari juga di sini, yaitu introducing each other. Introducing someone, memperkenalkan seseorang. Sebagaimana yang dilakukan oleh ketiga orang di sini. Kalau tadi menanyakan nama, masih ingat tidak tadi apa yang diucapkan untuk menanyakan nama? Nida, are you there? Are you there? Kalau ada pertanyaan, are you there? Kamu di sana, bisa yes gitu ya. Kalau bisa. Iya. Tadi untuk menanyakan nama, siapa namamu, bahasa Inggrisnya apa Nida? Sudah nyatat atau belum? What's your name? What's your name? Ya, siapa namamu? Bagus. Terus dijawab misalkan I am Abdurrahman. Kayak gitu. I am Abdurrahman. Saya Abdurrahman. Itu juga bisa. Nah, sekarang jazakallahu khairan. Selanjutnya di sini adalah memperkenalkan orang lain. Ya, ibaratnya kalau kan ya, saya misalkan udah kenal sama Nida. Nida ini adalah saudara saya atau teman lama saya. Terus di sini saya ketemu dengan teman baru saya, namanya adalah Widi. Saya mau memperkenalkan Nida sama Widi. Dia kan tidak kenal. Mereka ini tidak kenal. Karena yang Widi ini baru kenal dengan saya, sedangkan Nida sudah kenal dengan saya sejak lama. Dan ternyata qadarullah di sekolah yang sama. Nah, saya mau memperkenalkan 2 orang ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kan seperti halnya seperti ini. Hai Nida, ini Widi. Hai Widi, ini Nida. Akhirnya mereka kenalan satu sama lain. Hai Nida, senang bertemu denganmu, katanya Widi. Terus Nida jawab, Hai Widi, senang bertemu denganmu juga. Bisa dipahami nggak di sini konteks bahasa Indonesianya? Halo? Bisa. Bisa ya? Nah, tinggal Bisa. diganti namanya. Di sini ada Tiwi. Tiwi tidak memperkenalkan nama. Kenapa? Dia yang mengenalkan. Berarti otomatis sudah kenal dua-duanya. Dua-duanya sudah kenal dengan dia. Sudah kenal sama Tiwi. Jadi nggak perlu memperkenalkan nama. Sedangkan di sini tugasnya adalah untuk mengenalkan 2 orang yang ada di sini. Hai, Tony. Ini sebenarnya salah tulis ya. Yang betul adalah Hai, Tony. This is Tika. Lain kali akan dijelaskan kenapa ada is-nya. Tika, manggil namanya Tika. This is Tony. Ada is-nya. Kayak gini harusnya. Hai Tony, this is Tika. Bisa dipindah. Hai Tony, this is Tika. Hai Tika atau Tika, this is Tony. Tony, hai Tony, ini adalah Tika. Tika, ini adalah Tony. Hilang karakternya. Responnya bisa dipahami ini ya. Terus mereka saling mengenalkan diri. Hai Tony, hai Tika. Nice to meet you Tony. Nice to meet you Tika. Hai Tony, hai Tika, senang bertemu denganmu Tony. Tony jawab, senang bertemu denganmu juga. Ada tuh di sini, yaitu untuk Tika. Dan tuh di sini bisa kita ambil kesimpulan ada 2 makna ya. Tuh jika ditambahkan late artinya tadi kan artinya sangat ya. Bisa berarti sangat, bisa berarti juga, tergantung pada posisi. Kalau di sini diartikan tergantung konteksnya. Kalau di sini diartikan sangat, maka tidak tepat. Senang bertemu, sangat ketika kurang pas. Ya, jadi tuh di sini diartikan juga. Intinya sebenarnya seandainya tahu, tuh kalau bertemu kata sifat, ya, seperti late tadi, terlambat, maka dia berarti sangat, sangat terlambat. Misalkan too beautiful, itu kan kata sifat juga, sangat cantik.
bisa juga. Tapi bukan too beautiful juga cantik, kurang tepat ya. Diartikan demikian. Oke, terus bisa dikerjakan soal yang ada di bawahnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan hari ini. Untuk nantinya insya Allah akan saya sampaikan juga, saya ingatkan lagi seperti biasanya untuk tugas bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, terkhusus bahasa Indonesia, tidak disampaikan di sini, nanti disampaikan secara grup WA saja. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Ustaz, nanti tugas bahasa Inggris Ana yang kemarin cek lagi ya. Iya. Ya. Afan ya. Ya, nanti dicek lagi. Tapi kalau misalnya ada kesalahan kasih tahu aja Ustaz. Siap, tapi nanti disampaikan langsung ke via chat pribadi ya. Iya Ustaz. Chat pribadi, insya Allah. Kalau lupa ya diingatkan lagi gitu ya. Biasanya saya gampang lupa. Oke. Nggak ada pertanyaan? Atau bisa cukup sampai di sini saja? Tidak ada Ustaz. Tidak ada ya. Pokoknya ingat-ingat apa yang kita pelajari selama ini itu sebenarnya pelajaran yang sudah kita tidak asing harusnya di SD, yang pernah belajar bahasa Inggris di SD ya. Masuk dari pertama babnya adalah introducing oneself, memperkenalkan diri sendiri. Terus bab yang kedua adalah greeting people. Greeting people itu adalah menyapa. Ini di daftar isi. Greeting people menyapa, bisa pakai good morning, good afternoon, good evening, atau hi, hello, itu adalah menyapa. Dan jawabannya tentu insya Allah sudah tahu semuanya. Terus yang ketiga sudah kita pelajari tentang penggunaan thank you. Ketika dibantu seseorang, ketika dipuji seseorang, ketika diucapkan selamat oleh seseorang, kita ucapkan thank you, dan jawabannya you are welcome. Terus simpati, ini mungkin yang agak kompleks dalam materi di kelas 7 ini, yaitu mengungkapkan kepedulian. Karena kita harus tahu cara menanyakannya. What's the matter? Ya, ada masalah apa? What's wrong with you? Denganmu. Nah, itu coba dibuka-buka lagi. Ini kayaknya menurut saya yang lebih susah daripada yang lain, karena kita harus membuat ini karangan sendiri, karangan kalimat sendiri. Misalkan, what's the matter? Ada apa? Terus dijawab, misalkan saya sakit gigi. I have a toothache. Nah, ini harus tahu kalimat-kalimatnya kan. Saya have mengalami toothache, artinya adalah sakit gigi. Kalau misalkan saya flu, I have flu. Atau saya mendapatkan nilai yang buruk, I got the bad score. Itu misalkan. Jadi ini lebih banyak kemungkinan jawabannya begitu. Untuk yang lain-lain insya Allah lebih gampang. Terus termasuk di sini goodbye sudah kita pelajari tadi, jawabannya juga goodbye, bahkan bisa disingkat jadi bye saja. Sorry tadi bisa dijawab pakai it's okay, jawabannya Salma tadi, atau pakai jawaban yang lain, never mind dan lain sebagainya. Sorry artinya maaf. Terus yang kita pelajari tadi ada someone's name, asking someone's name, menanyakan nama, jangan dilupakan atau sangat perlu dicatat, yaitu what is your name? Ya, what's your name? Itu untuk menanyakan nama. And then we answer I am atau my name is, dan ditambahkan namanya masing-masing. Introducing someone, memperkenalkan nama orang ini yang kita pelajari sampai sini. Mungkin itu yang bisa dipelajari. Untuk yang asking someone age sama address kita pelajari di pekan yang selanjutnya, karena itu nanti berhubungan dengan angka ya. Berhubungan dengan angka, nanti kita perlu hafalan angka. Kayaknya minggu depan itu kita untuk hafalan angka saja sudah butuh waktu yang lama ya, untuk menyebutkan angka dari 1 sampai 100 kalau nggak salah. Ya susah kayaknya ya. Ya. Tapi insya Allah ya mudah ya, semoga tetap kita berharap doa kepada Allah untuk memudahkan setiap perjalanan kita dalam menuntut ilmu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin selama Allah menghendaki. Sebagaimana rezeki, ilmu itu bagaikan rezeki. Jadi jika Allah sudah takdirkan kepada kita, bagaimanapun caranya, dari manapun sumbernya, akan pasti sampai kepada kita. Termasuk belajar bahasa Inggris sekalipun, jika memang menemui banyak sekali kesulitan dari pembelajaran dengan saya di sini, kalian bisa mengambil pembelajaran dengan cara yang lain, mungkin baca-baca buku bahasa Inggris, atau mungkin buku-buku ini dipelajari dulu dengan pemahaman kalian sendiri, mungkin bisa membantu lebih mudah. Karena ada di antara orang-orang itu mudah belajar itu bukan dari suara, bukan dari mendengarkan, tapi dengan membaca.
Sebagaimana saya juga lebih mudah membaca daripada mendengarkan. Membaca itu lebih mudah, memahami daripada mendengarkan. Tapi kalau ada kesulitan, tentu kita perlu mencari penyelesaiannya, bisa dari kamus maupun bertanya kepada para asatid. Intinya belajar itu bisa didapatkan dari berbagai macam cara. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kita bisa akhiri atau mungkin masih ada pertanyaan lagi. Selain Salma tanya, nanti dicek ya. Ya, nanti dicek insya Allah. Tidak ada ya? Jika tidak ada, kita akhiri. Enggak ada ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan dicatat oleh Allah sebagai amal kebajikan, amal baik yang nantinya ditimbang oleh Allah dan dilimpahkan, diperbanyak dan jadikan amal yang barokah, bermanfaat di dunia dan di akhirat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Oh iya, kun. Jazakallahu khairan.